saudara dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu pada hari ini, menyerahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan menerangi hati kami agar dapat mengerti kebenaran firman. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan dan apapun yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu kami dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah teman sekerja. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-21, di mana dikatakan di sana, salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerja, dan dari Lukius, Yason dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang menjadi perhatian kita adalah perkataan Paulus berkata Timotius sebagai teman sekerja. Paulus bertemu Timotius pertama kali saat ia datang ke Derbe dan Listra. Di Listra, Timotius adalah seorang percaya, seorang murid yang dikenal baik, dan Paulus akhirnya menginginkan Timotius mengikutinya, menyertai dia di dalam perjalanannya dalam pemberitaan Injil. Sejak saat itu, Timotius yang masih belia melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memanggilnya sebagai anakku. Kita bisa baca dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Dan juga dalam surat yang keduanya ia disebut sebagai anakku yang kekasih di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini, Paulus tidak lagi menyebutnya sebagai anakku seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang hanya ikut-ikutan. Tetapi Paulus menyebutnya sebagai teman sekerja. Sekalipun dia seorang muda, seorang belia, tetapi Paulus mengangkatnya sebagai teman sekerja. Mengapa ia berkata demikian? Baiklah kita meneliti sedikit. Teman sekerja di dalam bahasa Yunani itu adalah sinergos, ya. Mendengar kata ini tentu kita mengingat juga kata sinergi yang sudah biasa kita dengar. Kedua kata itu memang mempunyai makna yang sama, mempunyai akar kata yang sama. Nah, teman sekerja adalah teman yang setara, sebab mereka bekerja bersama-sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka, karena di sini Rasul Paulus menganggap Timotius saat ini bukan lagi sebagai seorang anak kecil yang ikut-ikutan dalam perjalanan pelayanannya, tetapi dia sudah menjadi seorang teman yang bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyebut Timotius bukan lagi seorang anak kecil, anak belia, anak muda yang hanya ikut-ikutan dalam perjalanan itu. Tetapi Paulus menyebutnya sebagai seorang yang mempunyai sumbangsih yang sama dalam pekerjaan pemberitaannya Injil sebagai teman sekerja, teman yang bekerja bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya Paulus juga dalam suratnya kepada Timotius, dia mengingatkan Timotius berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius memang mengikuti Rasul Paulus sejak masa muda. Timotius memang orang muda yang bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam pelayanan pekabaran ini. Tetapi dalam banyak suratnya, Rasul Paulus menunjukkan bahwa Timotius mempunyai
sumbangsih yang besar dalam pelayanan pekabaran Injil. Dia bukan saja menjadi orang yang ikut-ikutan, tetapi telah membawa dampak yang besar bagi pelayanan Rasul Paulus. Ketika dia dalam kesulitan, ketika dia di dalam penjara, Timotius menjadi bagian yang bersama-sama dengan Rasul Paulus di dalam pekerjaan pelayanan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, hargailah orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang tidak merendahkan orang-orang itu di hadapan orang lain. Sebab kita percaya Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita agar berhasil dalam apa yang akan kita kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.